Nah, pertama yang penting adalah ketika bikin drapery, garis-garis yang itu membantu kamu buat ya, ya untuk buat kedalamannya. Nah, kalau ini udah dapet, ini harus diarsir sebenarnya. Nah, contohnya gini, ketika ada lekukan kayak gini di sini ya, ini lekukannya, ini bagian yang di sini. Nah, ini bisa kamu arsir bagian kedalamannya kayak gini. Yang di sini diarsir, ini udah ada ininya. Nah, ketika ngarsir ini jangan diarsir semuanya, jadi hanya bagian-bagian yang kira-kira mau melekuk ke bagian dalamnya. Misalnya ada di sini. Nah, ini bagian yang di sini. Basic prinsipnya kayak gini nih untuk drapery. Yang paling gampang. Kalau ini ada rok ya, misalnya. Terus kalian bikin kayak gini kan. Nah, ini yang paling simpel ya. Ini bagian-bagian ini tuh ngebantu kamu buat kedalamannya. Cuman ada bedanya gini. Kalian ingat kan ngaksir tabung. Kalau kita ngaksir begini, tabung, dia kelihatan cembung ya. Ya kan kayak gini cembung ya. Terus kalau gini cembung kan. Nah, ini kalau di bagian sini misalnya roknya, saya mau kelihatan ini agak cembung, berarti saya akan begini. Tapi ketika saya mau ini ke dalam, nah ke dalam, kalau kamu ngaksir kayak gini dia nggak akan bisa. Ini ngaksirnya harus silang gini untuk kelihatan dia ke dalam. Bedanya di situ. Kan ini sama-sama gini kan. Nah ini bagian yang sini yang penting nih. Ketika kamu ngaksir sini, dia harus seperti ini. Nah biasanya untuk dapetin ini nggak harus semuanya. Jadi sampai ke sini aja. Jadi kayak ada rok masuk ke dalam itu. Nah itu prinsipnya cuma dua itu kalau diaksir. Kalau kelihatan dia mau cembung begini, kalau mau cekung ke dalam, nah ketika kamu aksirin miring ini. Nah ini nanti akan ada kedalaman. Kalau ini kamu aksirnya kayak di sini, kamu aksirnya begini, dia balik lagi, kelihatan cembung lagi. Jadi beda beda aksirnya tuh. Yang satu kamu aksir begini, yang satu kamu aksir begini. Itu ya untuk prinsip dasarnya. Jadi nanti ketika kalian bikin baju, oke saya mau agak cembung, berarti kamu ngaksirnya kayak kamu ngaksir tabung. Tapi ketika kamu mau ini agak ke dalam, kamu ngaksirnya akan seperti ini. Jadi ini kelihatan kesannya dia masuk ke dalam. Prinsipnya cuma itu doang. Nah ketika ini diaplikasiin ke baju-baju ini juga sama. Jadi ketika ini masuk ke sini, ini misalnya kayak gini ya. Nah ini kamu aksir sedikit-sedikit supaya ini kelihatan. Nah biasanya lekukan-lekukan ini nggak harus semuanya di coloring gitu, nggak harus semuanya. Jadi kamu bisa ngikutin garis-garis ininya. Nah, ini juga sama ya, ini udah ada ininya. Nah, ini nanti tinggal di bagian di sini yang lebih gelap. Biasanya bagian yang agak masuk ke dalam itu akan lebih gelap. Nah di sini juga sama. Nah di sini bisa kelihatan nih. Ini lebih kelihatan mana yang mau ke dalam, mana yang mau keluar. Kalau yang tadi kan nggak terlalu ya, karena dia udah ada lekukan itu dia lebih gampang. Nah untuk bagian di sini ini contohnya. Kita masuk ke bagian yang ini deh ini. Nah ini supaya kesannya ke dalam di sini kan kita maunya ini. Nah ini harus begini dibedain. Karena kalau kamu begini dia nggak akan dapat lagi ininya. Nah ketika ini mau melengkung ke sini, nah ini juga kayak gini. Nah ini bisa kamu aksi begini. Beda di sini. Jadi kalau kamu ngambil sama semua, dia nggak akan dapat ininya. Dan di sini juga sama prinsip di sini. Ini kita mau ini yang ke dalam. Berarti ini yang akan kamu arsir melintang seperti ini. Nah sampai mana nih batasnya nanti diiniin. Nah terus di sini lagi. Kita lihat ada bagian mana ya. Ini udah, ini udah. Nah di sini ya. Nah, ketika di sini ada ini, misalnya
akan cembung lagi. Kemudian perhatikan lagi nanti ketika pas kamu ini, kadang-kadang ada yang harus lebih gelap supaya lebih kelihatan agak dalam. Nah, biasa di ujung-ujung sini sama ujung-ujung sini nih, biar kelihatan nimbul, kelihatan juga lebih dalam. Nanti pelan-pelan kamu akan ngaksir ini pelan. Oke, jadi prinsip dasarnya itu ya. Jadi nanti yang udah dapet ininya silakan ACC ke saya. Nanti setelah itu tinggal lanjut. Kalau masih bingung bisa tanya langsung. Oke.